Disadari atau tidak, ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana seseorang akan mati. Kematian tidak bisa dihindari dan tak ada satu pun makhluk yang bisa lari dari kematian. Jasad yang sudah meninggal sebaiknya segera dimakamkan. Jika terlalu lama dibiarkan atau tidak dirawat dan tidak segera dimakamkan, jasad ini akan mengeluarkan cairan yang beraroma busuk. Jika jasad tersebut mengandung virus atau penyakit yang berbahaya, maka dikhawatirkan bisa menular kepada keluarga atau masyarakat yang mengurus jasad tersebut. Oleh karena itu, agama secara tegas mengatur tata cara mengurus mayat. Di antaranya, memandikan, menyumbat setiap lubang-lubang jasad dengan kapas dan memberi wewangian, lalu membungkusnya dengan kain kafan dan menguburnya dalam-dalam sehingga tidak menimbulkan aroma yang tak sedap yang bisa mengundang hewan-hewan pemakan bangkai. Dalam prosesi penguburannya pun tak hanya ditimbun dengan tanah begitu saja. Di antaranya, liang lahat harus dalam dan rapih. Jasad yang sudah terbungkus kain kafan dimiringkan ke sebelah kanan dan menghadap kiblat serta bahu kiri jasad ditempelkan ke dinding tanah. Simpul tali kain kafan juga harus dicopot. Lalu setelah itu ditutup semua jasad menggunakan batang-batang kayu dan yang terakhir ditimbun dengan tanah. Setelah semua prosesi selesai, kemudian dibacakan doa. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sosok makhluk astral lokal yang paling terkenal, yaitu hantu pocong. Hantu yang digambarkan dengan bentuk manusia yang terperangkap atau terbungkus kain kafan ini memang sangat familiar di telinga masyarakat kita, sehingga bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak-anak pun mengenal sosok makhluk yang satu ini. Dan dari sumber yang kami dapat, makhluk ini adalah sejenis korin yang selalu memantau dan mengendalikan nafsu manusia dalam keburukan, yang sering melakukan kejahatan dan suka menggunjing serta memfitnah orang lain. Terlebih lagi jika manusia yang semasa hidupnya memiliki urusan yang belum terselesaikan sampai ia meninggal, seperti hutang piutang dan lain-lain. Kehadiran makhluk ini semata-mata hanya untuk mengingatkan kepada seseorang yang mempunyai urusan dengannya. Jika semasa hidupnya ia memiliki hutang pada seseorang yang belum sempat terbayar sampai ia meninggal, maka kemungkinan ia akan menemui orang yang memberikan hutang tersebut yang bertujuan agar dibebaskan dari hutangnya hingga ia bisa tenang menuju alam baka. Namun pada umumnya orang yang ditemuinya akan berasumsi lain yang kemudian menganggap makhluk ini sebagai hantu yang mengganggu. Ada juga yang beranggapan kalau makhluk ini tercipta karena kelalaian masyarakat saat prosesi pemakamannya, yaitu simpul tali kain kafan pada mayat tersebut belum sempat dicopot atau dibuka sehingga jasadnya kemudian terjebak dalam kain kafan dan arwahnya menjadi arwah penasaran. Makhluk yang satu ini digambarkan dengan bentuk sosok manusia yang terbungkus kain kafan, berwajah hancur dan berbau busuk. Meski terlihat berwujud dan berdiri, namun sebenarnya ia tak bisa menyentuh tanah. Makhluk ini suka melayang-layang dan berpindah-pindah tempat. Keberadaan makhluk ini di alam kita hanya 40 hari setelah dimakamkan. Bila masa itu tiba, ia akan menghilang. Digegerkan sesosok makhluk astral berbentuk hantu pocong di sebuah perkampungan. Makhluk ini menyambangi rumah dan tempat-tempat kerumunan warga. Sebelum makhluk ini menampakkan wujudnya,
Terlebih dahulu tercium aroma busuk, lalu beberapa detik kemudian makhluk ini muncul hingga membuat warga lari tunggang langgang. Suasana perkampungan tersebut saat itu sangat mencekam. Tak ada satupun warung atau posko-posko masyarakat yang buka saat malam hari. Dan pada beberapa hari berikutnya, sejumlah warga menemui salah seorang pemuka agama di perkampungan tersebut dan menjelaskan kondisi perkampungan yang saat itu tengah mencekam. Lalu pemuka agama itu meminta kepada warga untuk tetap tenang dan menjelaskan kronologis kejadiannya. Dan salah satu warga lalu menjelaskan suasana perkampungan tersebut dan menceritakan riwayat seorang wanita yang meninggal terbakar di dalam rumahnya, yang diduga arwahnya kemudian menjelma menjadi hantu pocong tersebut. Wanita itu hidup bersama ibunya yang sudah tua dan renta. Ia diceraikan oleh suaminya beberapa tahun sebelum kematiannya dan belum memiliki keturunan. Ia pun dikenal oleh warga sebagai seorang yang jahat dan serakah. Ia sering memfitnah dan menjelek-jelekan teman dan kerabatnya sendiri. Semasa hidupnya, wanita itu bekerja di sebuah toko di pusat perbelanjaan yang terkenal di daerahnya. Untuk mendapatkan perhatian dari bosnya, ia tak segan-segan menebar fitnah dan mengadu domba sesama rekan kerjanya untuk kepentingan pribadi dan ambisinya supaya mendapat kepercayaan penuh dari pemilik toko tersebut. Setelah yang diinginkannya terwujud, ia seperti mendapatkan kuasa penuh atas toko yang ia kelola bersama beberapa temannya. Keuangan toko pun dalam kendali wanita itu, sehingga ia menjadi gelap mata ketika memegang semua uang pendapatan dari toko tersebut. Dan kemudian uang itu ia gunakan untuk menopang gaya hidupnya secara berlebihan. Ia menggunakan uang toko tersebut untuk berfoya-foya dan berbelanja barang-barang mewah yang lalu ia pamerkan pada teman-temannya. Tentu saja, tindakannya itu membuat putaran barang di toko tersebut menjadi tidak stabil. Hingga pada saat pemilik toko datang dan meminta pembukuan akhir tokonya, ia tak mampu menjelaskan, malah justru berdalih dan mencoba memfitnah rekan kerjanya yang lain. Pemilik toko pun tak begitu saja percaya mendengar perkataan wanita tersebut yang sambil terbata-bata dan terlihat sangat panik. Pemilik toko itu kemudian menanyakan kepada rekan kerja wanita itu terkait kondisi tokonya tersebut. Dan ternyata rekannya mencatat secara rinci pengeluaran barang di toko tersebut yang membuat pemilik toko semakin marah pada wanita itu. Lalu saat itu juga wanita itu pun diberhentikan secara tidak hormat dari toko tersebut. Setelah kejadian itu, di rumahnya ia sangat tertekan dan mengurung dirinya di dalam kamar. Sesekali ia keluar hanya untuk melampiaskan kemarahan pada ibunya. Ia bahkan kerap sekali memperlakukan ibunya seperti pembantu dengan sesuka hati mempekerjakan ibunya. Dan pada suatu hari saat ibunya sedang memasak, wanita itu menyuruh ibunya berbelanja di sebuah pasar untuk membeli kebutuhan wanita tersebut yang jarak dari rumahnya sangat jauh. Ibunya pun segera menuruti perkataannya tanpa mematikan api kompor terlebih dahulu. Dan wanita itu tidak menyadari situasi yang ada di dapurnya. Ia kemudian masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamarnya. Dan selang beberapa jam kemudian, api yang berasal dari kompor itu membesar dan membakar ruangan dapurnya hingga menjalar ke semua sudut rumah. Saat wanita itu mulai tersadar bahwa rumahnya sudah terbakar, ia tak sempat menyelamatkan diri karena sudah terkepung dengan api. Sehingga akhirnya wanita itu tewas, hangus terbakar bersama rumahnya. Setelah mendengar cerita tersebut, seorang pemuka agama itu meminta kepada masyarakat untuk memaafkan dan melupakan semua perlakuan buruk dari wanita itu, serta membebaskannya dari hutang piutang atau perkara apapun semasa hidupnya. Kemudian pemuka agama tersebut mengajak beberapa warga untuk berziarah ke pemakamannya dan mendoakannya. Jin yang jahat atau setan akan terus berusaha menyesatkan manusia melalui pikiran dan rasa takut, dengan atau tanpa perantara. Terlepas dari benar atau tidaknya narasi kami, silakan menikmati dosa yang singkat dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Allahu a'lam bishawab.